Pada pembelajaran sebelumnya, Anda telah mempelajari deteksi dini yang menggunakan alat kesehatan. Pada pembelajaran kali ini, Anda akan mempelajari deteksi dini yang menggunakan kuesioner. Penasaran? Mari kita simak pembahasannya dengan mengklik masing-masing icon berikut. Salah satu kegiatan yang penting untuk mendukung keberhasilan strategi penemuan kasus tuberkulosis atau TBC secara aktif adalah investigasi kontak atau IK. Investigasi kontak merupakan kegiatan pelacakan dan investigasi yang ditujukan pada orang-orang yang kontak dengan pasien TBC untuk menemukan terduga TBC. Kegiatan investigasi kontak atau IK dilakukan oleh petugas kesehatan dan dapat dibantu oleh kader posyandu yang ditunjuk dan dipilih oleh puskesmas dan sudah terlatih yang dibekali dengan surat tugas dan tanda pengenal dari pimpinan puskesmas. Petugas kesehatan atau kader yang akan mengunjungi rumah pasien TBC dan rumah sekitarnya, lalu melaksanakan screening secara langsung menggunakan checklist kunjungan rumah lembar pengendalian penyakit menular TBC. Jika didapati bahwa kontak TBC mengalami 2 gejala dari 3 gejala TBC, maka kontak tersebut perlu dirujuk ke puskesmas untuk ditindaklanjuti. Jika tidak ditemukan adanya gejala, maka kontak dapat diberikan obat terapi pencegahan TBC atau TPT. Selain kontak serumah, TPT dapat diberikan kepada orang dengan HIV atau AIDS, serta orang dengan faktor risiko. Deteksi dini PPOK dilakukan pada sasaran dengan usia lebih dari sama dengan 40 tahun dan merokok. Deteksi dini dilakukan dengan menggunakan kuesioner PUMA yang terdapat pada kartu bantu pemeriksaan usia dewasa dan lansia. Tenaga kesehatan dan kader terlatih bertanya pada sasaran dan menuliskan angka pada kolom sesuai dengan jawaban yang disampaikan oleh sasaran. Jika jumlah skor kurang dari 6, maka sasaran memiliki risiko rendah PPOK. Sedangkan jika jumlah skor lebih dari 6, maka sasaran memiliki risiko tinggi PPOK dan dianjurkan untuk melakukan pemeriksaan spirometri atau tes untuk menilai fungsi paru. Untuk mengetahui adanya gejala gangguan mental emosional pada sasaran usia dewasa dan lansia, maka dapat menggunakan instrumen Self-Reporting Questionnaire atau SRQ-20. Instrumen tersebut termuat di dalam kartu bantu pemeriksaan kesehatan jiwa usia dewasa dan lansia. Kader dapat meminta sasaran untuk mengisi sendiri jawaban dari setiap pertanyaan atau membantu pengisian dengan bertanya langsung kepada sasaran. Jika terdapat lebih dari 6 jawaban ya, maka ada indikasi bahwa sasaran mengalami masalah kesehatan jiwa, sehingga memerlukan pemeriksaan lanjutan wawancara psikiatrik untuk mengetahui ada atau tidaknya gangguan jiwa. Khusus pertanyaan nomor 17, jika sasaran menjawab ya, meskipun skor total kurang dari 6, maka ada indikasi bahwa sasaran mengalami masalah kesehatan jiwa sehingga memerlukan pemeriksaan lebih lanjut. Deteksi dini geriatri dilakukan untuk memudahkan kader dalam merencanakan perawatan lanjutan terhadap lansia yang sudah atau belum mengalami penurunan kapasitas intrinsik dan kemampuan fungsional. Deteksi dini dilakukan pada setiap lansia yang kontak pertama kali dengan kader atau petugas kesehatan. Deteksi dini dilakukan minimal 1 tahun sekali dengan menggunakan kartu bantu pemeriksaan usia lanjut
bagian instrumen AKS dan Skilas. Bagaimana cara menggunakan masing-masing instrumen tersebut? Mari kita simak penjelasannya berikut ini. Instrumen AKS atau aktivitas kehidupan sehari-hari diadopsi dari penilaian ADL dengan instrumen indeks Bartel modifikasi. Kader dapat bertanya kepada sasaran dan menceklis kolom sesuai dengan jawaban yang disampaikan. Seluruh jawaban kemudian dijumlahkan untuk mengetahui tingkat ketergantungan. Jika dari tingkat ketergantungan lansia masuk kategori mandiri atau ketergantungan ringan, maka sasaran cukup diberikan edukasi. Jika dari tingkat ketergantungan lansia masuk kategori ketergantungan sedang, berat atau total, maka sasaran dapat dirujuk ke petugas kesehatan untuk dilakukan tindak lanjut sesuai tingkat ketergantungannya. Instrumen Skilas atau screening lansia sederhana dipergunakan untuk menilai beberapa kondisi prioritas terkait penurunan kapasitas intrinsik pada lansia. Kader dapat bertanya kepada sasaran atau melakukan beberapa tes untuk mengetahui kondisi lansia secara langsung. Jika ada salah satu indikator yang dicentang, maka sasaran dapat dirujuk ke petugas kesehatan untuk dilakukan screening lanjutan sesuai penurunan kapasitas intrinsik yang dialami oleh lansia. Yeay, Anda telah menyelesaikan seluruh pembahasan mengenai deteksi dini penyakit terbanyak. Dengan melakukan deteksi dini secara tepat, Anda dapat berperan dalam melakukan pencegahan dan munculnya komplikasi dari penyakit terbanyak. Mari lakukan deteksi dini untuk masyarakat Indonesia terhindar dari berbagai penyakit.